Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan-pengetahuan dari video Tarotku. Kita akan mulai. Dari yang pertama adalah Mas Tarotku kemana aja, baru aja muncul dari Handayani, terima kasih. Mungkin kemarin cukup lama belum posting ya, ini mulai bisa posting-posting lagi. Kemudian dari Mariani, pagi Mas, pagi. Dari Helen Kiyoshi, Kak request, apakah kami berjodoh? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya, apakah kami berjodoh? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kami berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya. Oke, mohon maaf, ada kartu yang terbalik, tarotku ulangi ya. Oke, fokus kembali, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah kami berjodoh? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kami berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah berjodoh? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu The Lover sebenarnya menyimbolkan dimana kuasa-kuasa cinta sangat kuat di hubungan kalian, dan ini juga indikator kuat bahwa kamu dan dia berjodoh ya. Ini memilih kartu tengah. Ini juga selama kalian berdua mau sama-sama sabar, sebenarnya jodoh kalian tuh kuat. Hanya saja kembali lagi belajar untuk sama-sama bersabar. Komunikasikan satu sama lain apa yang dirasakan. Ini memilih kartu paling kanan. Oke, tiga-tiganya kartu mayor, dan ini juga adalah sebuah peluang besar bahwa dia jodoh kamu. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga, dua-duanya punya simbol yang kuat bahwa dia adalah jodohmu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah request Pocong nomor 1 Bang. Oke, terima kasih banyak requestnya. Semoga sukses selalu dari Hasidah. Terima kasih. Dari Helen Kiyoshi kembali, kakak request, apa benar saat ini ada salah satu keluarganya yang meninggal? Soalnya aneh kakak, habis itu tiba-tiba dia hilang, gak ada kabar. Makasih kakak. Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah benar ada keluarganya yang meninggal? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah benar ada keluarganya yang meninggal? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah benar ada keluarga yang meninggal? Kartu 8 pentakel sebenarnya tidak menyimbolkan bahwa ada keluarga yang meninggal, tapi lebih ke arah ada pekerjaan atau hal yang harus dia selesaikan, dan ini menyita waktunya cukup banyak ya. Ini memilih kartu tengah. Nah, kartu Tower sebenarnya menandakan sesuatu yang hancur atau sesuatu yang mendapat teguran langsung dari alam semesta, dan bisa jadi juga menjadi indikasi bahwa ada keluarganya yang sakit keras bahkan meninggal. Yang ini lebih ke arah bisa saja, tapi tidak 100%, tapi cukup kuat indikasinya ya. Ini memilih kartu paling kanan, yang ini ke arah tidak, karena sebenarnya semuanya baik-baik saja. 2 ini tidak, yang ini indikasi kuat bahwa ada keluarga sakit atau meninggal ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali, request dari adik-adik. Terima kasih tarotku atas bacaannya, semoga sukses. Apakah saya dan mantan bisa kembali lagi? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita bisa kembali lagi? Oke, tanyakan dalam hati, apakah kita bisa kembali lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa kembali lagi? Kartu 10 won sebenarnya mengindikasikan ke arah bisa, namun nggak mudah, karena di sini harus memperbaiki kembali banyak hal yang sebelumnya juga jadi problem. Apakah bisa? Bisanya bisa, akan kembali juga iya, tetapi
Ini tidak mudah atau tidak ringan ya, jadi perlu perjuangan keras. Ini memilih kartu tengah. Kartu Justice sebenarnya mengindikasikan selama kalian berdua bisa menutup masa lalu, ada kesempatan kembali. Namun kembalinya dalam bentuk sebuah hubungan baru, bukan mengulang hubungan lama yang sudah pernah kalian alami. Bisa kembali, tapi ingat inilah sebuah hubungan baru, jangan bawa-bawa hal yang ada di masa lalu di hubungan kalian ya. Ini memilih kartu paling kanan. Ya, ini lebih ke arah sudah melangkah, sudah move on dan tidak ke arah kembali lagi ya. Oke, terus lanjutkan lagi. Dari Tegar Rama Renanda, Kak tolong request pertanyaanku, apakah aku akan bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta? Oke, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah aku akan bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku akan bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta? Oke, ntar aku tebar kartunya. Ntar aku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, pegawai negeri atau pegawai swasta. Oke, kartu 5 sword sebenarnya mengindikasikan bahwa sebuah kondisi ada sebuah usaha atau sebuah bidang pekerjaan di mana bidang-bidang ini harus pintar melihat celah dan peluang. Di sisi yang lain, kartu ini juga menunjukkan dia menoleh ke arah kiri, di mana tadi adalah pegawai negeri, baru pegawai swasta. Dia menoleh ke kiri, ini adalah lebih ke arah menjadi pegawai negeri. Namun ingat, pintar-pintarlah memanfaatkan peluang yang ada saat menjadi pegawai negeri. Dalam artian bukan berarti kita mengambil keuntungan, bukan. Tetapi saat ada peluang, ada harapan untuk naik posisi, untuk naik tingkat, itu dikejar. Karena biarpun pegawai negeri, persaingan tetap sangat ketat. Pintar-pintar mengambil peluang dan pilih ke arah pegawai negeri ya. Ini memilih kartu tengah. Oke, kartu The Devil sebenarnya memberikan sebuah alternatif. Jika ada pilihan lain selain pegawai negeri dan pegawai swasta, pilihlah pilihan lain tersebut. Karena di sini kamu adalah karakter yang cukup bebas. Karena itu bekerja pegawai swasta maupun negeri adalah kondisi di mana kamu akan terikat dengan sangat kuat. Sini ada rantai simbol ya. Dan ini membuat kamu nggak bisa bebas lagi. Jadi pertimbangkan untuk memilih usaha sendiri, untuk memilih kartu tengah ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini menoleh ke arah kanan, lebih ke arah pegawai swasta. Hanya saja ingat, kalau di sini pintar manfaatkan peluang. Kalau di sini jangan terlalu banyak keinginan. Bekerjalah yang maksimal, keinginannya disimpan dulu, tapi lakukan work yang terbaik, bekerja yang terbaik ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Dari Helen Kiyoshi, amin dibacakan request, sukses selalu kakak, amin, moga perjuangan yang melelahkan jadi berkah, amin ya Allah. Terima kasih. Nomor 1 mas, oke. Dari Sriyatun, Mas tarotku merequest bagaimana prospek usaha baru saya ke depannya. Apakah sukses menyusul yang lain yang lebih dulu memulainya? Apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Oke. Siap, fokus ke diri ya. Tanyakan dalam hati, bagaimana prospek usaha saya yang baru ke depannya? Apakah akan sukses menyusul yang lain yang lebih awal memulai? Apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana prospek usaha baru saya ke depannya? Apakah akan sukses menyusul yang lain yang lebih dulu memulai? Apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah usaha baru saya sukses ke depannya? Kartu Ten of Pentacles sebenarnya mengindikasikan bahwa akan ada kelimpahan besar khususnya dalam bentuk materi, dan ini bisa sukses menyusul yang lain. Yang harus dilakukan adalah kesuksesan ini harus dirasakan bersama-sama dengan orang-orang terdekat yang kita sayangi. Jangan sampai sibuk bekerja, ingat bekerja, lupa berbahagia, lupa berbagi terhadap orang-orang terdekat. Yang harus dilakukan, semakin erat kedekatan di dalam keluarga, ini akan membuat sebenarnya usaha semakin jalan dan semakin baik ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 8 cup sebenarnya mengindikasikan bahwa mungkin saja bukan pilihan usaha ini yang cocok atau tepat untuk kita. Pikirkan alternatif memilih usaha yang lain. Karena jika mengerjakan sesuatu yang nggak sesuai hati, mau dikejar seperti apapun, ini akan sia-sia ya. Yang ini alternatifnya pilih usaha lain. Ini yang memilih kartu paling kanan.
Ada kesempatan untuk bisa sukses selama kamu bijaksana di usaha ini. Bisa nggak menyalip yang lain di Hierophant? Selama kamu bijaksana, kamu bisa menyalip yang lain, bahkan kamu bisa memberikan solusi kepada orang-orang lain yang bahkan sudah lebih dulu memulai daripada kamu. Yang harus dilakukan adalah menjaga kebijaksanaan, tidak curang di usaha-usaha ini ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Dari Indah Libra, saya hadir sahabatku. Terima kasih sudah hadir Indah Libra. Sudah sangat lama. Tarotku baru akhirnya mulai muncul kembali. Oke, dari Sinta, malam tarotku. Semoga selalu sehat dan selalu nggak bosan untuk membalas request-request kita semua. Terima kasih. Oke, dari Sinta kembali. Mau tanya dong, apa dan bagaimana perasaan dia sebenarnya kepada aku? Bagaimana kami ke depannya? Bagaimana kami ke depannya? Akankah terkoneksi terus atau bubar jalan? Oke, akan terkoneksi atau bubar ya. Bagaimana perasaan dia? Apakah akan terkoneksi atau akan bubar? Oke, fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya kepada saya? Kedepannya akan terkoneksi terus atau akan bubar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya kepada saya? Kedepannya akan terkoneksi terus atau akan bubar? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana perasaan dia sebenarnya? Kartu 6 sword atau 6 pedang. Sebenarnya di kartu pedang ini adalah melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Perasaan dia sebenarnya kepada saya adalah dia memiliki pikiran, memiliki ide-ide untuk mengajak kita melangkah atau berlayar maju dalam hidup. Jika dikaitkan lagi dengan pertanyaan apakah akan terkoneksi terus atau bubar jalan, yang ini lebih ke arah akan terkoneksi terus dan akan berjalan bersama-sama ya. Ini yang buat memilih kartu tengah. Kartu King of Wands juga baik. Di sini lebih ke arah bahwa hubungannya bisa jalan terus ke depan. Hanya saja memang ada beberapa hal yang dari masa lalu yang harus kalian sama-sama selesaikan. Perasaan sebenarnya kepada saya adalah dia ingin mengajak kita untuk bisa melangkah maju bersama-sama. Ingat, King of Wands bisa melangkah maju bersama-sama ya. Ini yang memilih paling kanan. Yang di sini perasaannya adalah ke arah dia sedang bingung berpikir apa yang mau dia lakukan untuk hubungan ini. Apakah sebaiknya terkoneksi atau bubar? Nggak usah berpikir terlalu jauh. Kalau saat ini memang sudah banyak indikasi hubungannya nggak nyaman, lebih baik selesaikan. Tapi jika saat ini hubungannya masih baik-baik saja, silahkan diteruskan. Karena simbolisme besar di kartu ini adalah tidak perlu menoleh terlalu jauh, tapi lihat apa yang ada sekarang. Seperti apa dia sekarang itu akan sangat menentukan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah dari Sunrise Beach. Kak, arti kartu tarot The World apaan ya? The World itu adalah kartu bernomor 21 dari kartu Arkana Mayor di tarot. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, nah kartu The World sebenarnya adalah akhir dari suatu fase lama dan awal dari sebuah fase baru. Ini adalah perulangan fase kehidupan. Nah, di sini ada warna merah. Kain merah di sini adalah menyimbolkan saat mengalami perubahan fase hidup baik itu naik maupun turun, ingatlah untuk selalu memiliki semangat. Di sisi yang lain, ini adalah simbol keseimbangan ya. 2 tongkat yang dipegang adalah simbol keseimbangan. Perempuan tidak mengenakan pakaian adalah simbol kejujuran diri atau kepolosan. Selendang berwarna ungu ini adalah kedalaman pikiran dan sisi spiritualitas yang baik. Di sisi lain, di sudut-sudut, ini adalah sebuah simbol yang mengingatkan kita saat hidup kita berada di puncak. Ingatlah berpandangan jauh ke depan, milikilah kerendahan hati. Saat kita sedang jatuh ke bawah, tetaplah ulet dan miliki keberanian. Nah, ini dia. Ini adalah arti besar dari kartu The World. Arti lebih luasnya lagi kita lihat dari nama kartunya. The World adalah dunia, di mana kita belajar apapun dari pengalaman kita di dunia. Ambil pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai guru untuk kedepannya kita bisa melangkah dengan lebih baik lagi. Nah, kurang lebih akan ke arah sana arti The World ya. Oke, tarot lanjutkan kembali dari Lisnawati. Request dong mas, apakah di hatinya ada perasaan sayang dan cinta kepadaku atau dia mencintai wanita lain? Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah di hatinya ada perasaan cinta dan sayang kepadaku atau ada wanita lain? Sekali lagi, apakah di hatinya ada perasaan cinta dan sayang kepadaku atau ada wanita lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2,
3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah di hatinya ada perasaan cinta dan sayang kepadaku? Kartu The Hermit sebenarnya memberikan simbol bahwa dia ingin menjadi penuntun bagi kita, orang yang mengarahkan kita ke arah hidup yang semakin baik. Nah, tapi di sini juga tidak menjamin bahwa dia tidak menuntun yang lain. Tetapi dia memiliki rasa cinta kepada kita, hanya saja tidak ada jaminan, tidak ada wanita lain, biarpun dia sedang mencintai kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Strength memberikan juga simbol bahwa selama kita bisa sabar dengan hubungan ini, dia mencintai kita dan dia tidak memilih yang lain ya. Ini memilih kartu paling kanan. Di sini juga positif bahwa dia mencintai kita dan tidak ada wanita lain. Tiga-tiganya positif ya. Yang ini memang tidak mengindikasikan bahwa pasti tidak ada wanita lain, tetapi yang pasti dia juga mencintai kita, tiga-tiga yang mencintai, dan yang dua ini aman dari gangguan orang lain ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Agus Ahmad selalu dukung channel ini dan semoga semakin sukses. Terima kasih. Sehat jiwa raga, terima kasih ilmunya, terima kasih. Juju, oke. Hadir Mas dari Maya Cameron, terima kasih. Dari Rindu Deva Rinanda. Aku tanpa sengaja ketemu di satu negara dan aku dan dia ada satu rasa yang sama, tapi entahlah sebabnya dia blok aku dan tidak jelas apa yang terjadi. 3 tahun sudah aku lost kontak. Tapi aku kadang ingat, tapi dia nggak ingat aku. Entahlah, bisakah kita bertemu kembali? Oke, pertanyaannya adalah apakah kita bisa bertemu kembali? Fokus ya, bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu kembali? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri ya, apakah akan bertemu kembali? Kartu Knight of Cups sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa akan ada tawaran satu sama lain saling bertemu. Hanya saja, mungkin tempatnya yang benar-benar membutuhkan kita juga harus berusaha untuk mencari kebetulan berjumpa dengan dia. Salah satunya mungkin menuju ke negara tempat dia berada, itu bisa jadi alternatif. Dengan melakukan itu, peluang bertemunya akan lebih diperbesar, tapi peluang bertemunya yang ini ada ya, hanya saja memang batasan jaraknya yang mempersulit bisa ketemu. Kalau kalian berada di satu tempat yang sama, kalian akan lebih mudah sekali mendapatkan kebetulan untuk ketemu ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Emperor sebenarnya memiliki sebuah simbol selama kita mau mengusahakan untuk bertemu, peluang bertemunya besar. Tapi jika tidak mengusahakan bertemu, yang ini juga tidak ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini peluang bertemunya ada, jelas, tidak harus berusaha khusus, akan ada pertemuan, hanya saja kapannya yang masih belum tahu ya. Kapannya mungkin dekat, mungkin juga masih panjang, tapi ada pertemuan yang ini. Yang dua ini memerlukan usaha kalian ya. Oke, tarot gue lanjutkan lagi. Novi nomor 2, nomor 1, nomor 1. Oke, terima kasih. Widi 99. Kak, buat readingan siapa roh penjaga kita dan seperti apa malaikat animal pelindung kita? Oke, ada banyak kepercayaan sebenarnya tentang malaikat pelindung. Rohnya bentuknya seperti apa? Apakah animal spirit itu bentuknya pasti animal atau tidak? Ini juga sebenarnya kembali ke arah persepsi kita atau database di pikiran kita dalam memandang spirit pelindung kita. Karena spirit sebenarnya adalah sebuah frekuensi yang wujudnya sesuai dengan database di pikiran kita. Jadi kita akan coba baca, hanya saja nanti akan benar-benar kembali ke masing-masing database pikirannya seperti apa. Akan ke arah sanalah bentuk spirit pelindung kita ya. Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Siapa roh penjaga kita dan seperti apa malaikat animal pelindung kita? Ntar aku akan bacakan sesuai dengan request ya. Siapa roh penjaga kita dan seperti apa malaikat animal pelindung kita? Oke, tarotku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kartu The Star sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa roh penjaga kita adalah salah satu sosok atau sosok yang bisa banyak memberikan harapan kepada kita, oke?
Untuk wujud, silahkan sesuaikan dengan database pikiran, di mana ini adalah roh yang memberikan harapan, memberikan cahaya. Berarti dia bercahaya terang, dia memberikan arah, dia memberikan harapan, dia adalah sisi yang balance. Di sisi lain, dia memiliki karakter sisi feminim yang cukup tinggi, berarti tidak wajib perempuan tapi feminimnya tinggi. Jadi bisa jadi visualisasinya akan lebih banyak mengarah ke perempuan. Jika diambil dari malaikat animal dalam bentuk hewan, seperti apa malaikat pelindungnya, yang ini akan lebih ke arah spirit animalnya, pelindungnya lebih ke arah burung, karena di sini ada simbol burung yang juga jelas ya. Jadi burung juga simbol sebuah kebebasan. Ini memilih kartu tengah, oke. Di sini juga lebih ke arah sisi yang feminim, karena kenapa? Ada simbol bulan, bulan adalah simbol dari feminim. Dan di sisi yang lain, spirit ini lebih ke arah sesuatu yang sifatnya bisa dingin, bukan sesuatu yang sifatnya keras atau panas. Jadi dia punya sisi feminim tinggi dan dia sesuatu yang bisa bergerak seiring aliran air. Dan jika dikaitkan dengan spirit hewan pelindung, karena di sini ada air, berarti kita ambil sesuatu yang berhubungan dengan hewan air ya. Ini memilih kartu paling kanan. Oke, nah di sini juga dia adalah sosok yang bisa membuat kita melangkah maju ke depan. Jadi dia adalah spirit, roh penjaga kita yang membuat kita selalu menoleh ke depan dan tidak terperangkap oleh masa lalu. Sosoknya seperti apa? Di sini sisi maskulinnya tinggi, berarti lebih ke arah visualisasi bisa jadi laki-laki. Jika dikaitkan dengan bentuk spirit animal, dia akan lebih ke arah burung, karena di sini juga ada simbolisme burung ya jika diamati. Di kartu ini, oke, mungkin di kartu RW yang lain lebih jelas ya. Tapi di kartu 7 SWOT sebenarnya simbolisme hewannya adalah burung. 2 ini adalah simbol burung yang lepas, dimana itu adalah pribadi kebebasan kita yang digambarkan oleh spirit pelindung kita ya. Oke. Sudah semua dibacakan request-requestnya, kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang baru pertama kali main ke sini, bantu subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, bantu like, bantu share video-video Tarotku. Terima kasih.